Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala atas nikmat yang Allah taala berikan untuk mentaati Allah, menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan meraih banyak keutamaan di bulan Ramadan, terlebih keutamaan di 10 hari terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratnya yang mulia, surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar. Allah terkadang bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk ini ada keistimewaan, ada sementara kita tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk, karena man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka itu adalah salah satu dari kesyirikan. Dan para ulama menyebutkan termasuk syirik kecil adalah halafa bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Maka jangan kita bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Yang boleh bersumpah dengan nama selain Allah hanya Allah semata, seperti banyak dalam firman-Nya wattini waszaitun wal wajr wal asr, dan banyak ayat-ayat yang lain yang Allah bersumpah dengan makhluknya. Ketika Allah bersumpah dengan malam yang 10, yang dimaksud oleh para ulama adalah 10 bulan Dzulhijjah yang awal, ya. Sehingga dalam riwayat ma min ayyamil a'malus salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam, yakni 10 Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalika bi syai'. Tidak ada satu hari pun yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah taala daripada hari-hari ini, kata hadis ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas secara marfu, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari bulan tersebut. Maka mereka para sahabat bertanya, tidak juga lebih utama daripada berperang di jalan Allah? Rasulullah bersabda, ya, juga lebih utama daripada seorang yang berperang di jalan Allah, kecuali seorang yang keluar berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian terkorbankan semua. Ini pendapat pertama. Pendapat yang lainnya seperti pendapat dari Ibnu Abbas juga, bahwa yang dimaksud adalah 10 malam yang pertama 10 malam pertama dari bulan Ramadan, tetapi yang benar adalah 10 hari terakhir Ramadan.
Kemudian ada ulama yang mengkompromikan dua pendapat itu. 10 hari pertama Ramadan itu yang utama waktu malamnya. Sementara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu siangnya, karena berkumpulnya ibadah-ibadah utama itu di waktu siang. Ada puasa Arafah, ada wukuf di Arafah, ada menyembelih hewan kurban. Ya. Sementara 10 hari terakhir Ramadan yang paling utama adalah waktu malamnya, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan hari ini adalah hari ke-22, nanti malam yang ke-23. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan, terutama di waktu malamnya. Ya, kita disuruh menghidupkan malamnya, berarti malam kita sedikit tidur. Ganti tidurnya di siang hari dengan qailullah, ya, agar kita bisa lebih lama meleknya, ya, di malam hari. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang rahmati Allah taala, terakhir kemarin sampai bab yang menerangkan tentang sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, sumpah di masa jahiliyah. Hadis yang kemarin disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyibin. Aku, kata Nabi sallam, pernah bersama saudara-saudara paman bersumpah dalam sumpah yang disebut al-mutayyibin. Ya, yaitu pada waktu sumpah itu mereka menjadikan minyak misik, minyak wangi, dituangkan di mangkok besar, lalu mereka mencelupkan tangan-tangan ke dalam minyak tersebut dan saling bersumpah untuk memberikan pertolongan dan menghukum pelaku kezaliman. Makanya disebut mutayyibin, perkara-perkara yang baik. Kemudian kata beliau, fama ahibbu an angkuthahu wa anna li khumran na'am. Aku tidak senang untuk melanggarnya, karena memang sumpah itu baik walaupun dilakukan di masa jahiliyah. Jadi tidak semua perkara jahiliyah adalah keburukan, ya. Jadi tradisi-tradisi di masa jahiliyah itu ada beberapa yang memang ya sifatnya baik dan itu tidak bagian dari jahiliyah. Seperti orang Arab terbiasa di waktu jahiliyah mereka juga sudah menghormati, memuliakan tamu. Sifat keberanian, berani menanggung orang yang memang meminta perlindungan kepada mereka, maka mereka melindungi. Maka termasuk dalam sumpah-sumpah di masa jahiliyah pun kalau itu perkara yang baik, maka kata beliau, fama ahibbu an ankuthahu, aku tidak suka melanggarnya. Ya, beginilah syariat agama Allah, ya. Wa anna li khumrun na'am, sekalipun, ya, aku diberikan unta yang merah, harta berharga milik orang Arab, untuk melanggar itu, maka aku tidak akan menggunakannya untuk melanggar sumpah-sumpah yang ada di masa jahiliyah, yang sumpah itu adalah baik. Termasuk juga pertemuan-pertemuan di masa jahiliyah yang itu baik, yang kemarin saya sampaikan, ya, Nabi sallam pernah pada peristiwa Hifdzul Fudul yang sampai pada akhirnya mereka memindahkan Hajar Aswad, ya kan? Peristiwa ini kan awalnya ada musyawarah, pertemuan membahas bagaimana memindahkan Hajar Aswad yang keluar dari tempatnya karena banjir, karena peristiwa yang ada. Nah, ini kan pertemuan yang bermanfaat. Maka kalau hari ini antum diajak pertemuan-pertemuan yang bermanfaat, seperti saya kemarin contohkan, ada rapat RT untuk membahas kepentingan kemaslahatan warga di lingkungan tersebut, maka kalau ada undangan kita wajib datang,
Kalau tidak ada uzur syar'i, kita datangi. Nabi saja di hadapan orang-orang kafir Quraisy dia datang ketika memang yang dibahas perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat, seperti waktu itu memindahkan Hajar Aswad, atau seperti sumpah yang tadi beliau lakukan, ya. Dan beliau tidak akan melanggar sumpah-sumpah tersebut. Ya, maka di zaman sekarang ketika ada rapat-rapat yang sifatnya membahas kebaikan umat, maka datangi. Apalagi menimbulkan mudarat kalau kita tidak hadir, dianggap wah ini enggak punya adab sebagai tetangga, ya malah jadi cela dan yang lain, malah lebih berat lagi. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, kita lanjut pada bab berikutnya yang menerangkan tentang masalah persaudaraan. Disebutkan dalam bab ini hadis dari Anas bin Malik. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala al-Mu'arrikh rahimahullah taala Imam Bukhari. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabit an Anas qala ahon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Ibnu Mas'ud wa Zubair. Ya. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Thabit, dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW mempersaudarakan antara Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan Zubair ibnu Awam. Ya. Padahal Ibnu Mas'ud seorang yang penggembala, Zubair orang kaya. Ya. Nah, ini dipersaudarakan dalam Islam, dalam iman. Karena memang saudara yang paling utama itu dalam iman. Al-muslimu akhul muslimi, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ini persaudaraan yang paling utama. Demikian pula dalam hadis berikutnya, halafa Rasulullah SAW baina Quraisy wal Ansar fi darillati bil Madinah. Rasulullah SAW menyumpah antara orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansar di rumah saya yang berada di Madinah. Dan kita paham ketika di Madinah Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan mereka ya antara orang-orang muslim yang dari Mekah yang hijrah namanya Muhajirin dengan orang-orang yang menerima mereka, yang menolong mereka namanya orang-orang Ansar dari Madinah. Ya, dipersaudarakan. Bahkan persaudaraan yang ada pada mereka sangat luar biasa, ya. Salah satu contoh dialog antara Abdurrahman bin Auf ya dengan sahabatnya yang dari Ansar. Ketika dipersaudarakan, kata sahabat yang dari Ansar berkata, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan engkau dengan aku, maka sebagaimana engkau adalah sebagai saudaraku, maka aku akan memberikan hakmu sebagai saudara. Aku punya sekian harta, ya, juga tanah. Aku ingin membagi karena engkau saudaraku, aku ingin bagi separuh untukku, separuh untukmu. Kemudian aku juga punya istri 2. Kau lihatlah di antara kedua istriku itu mana yang paling menarik bagimu. Kalau itu menarik bagimu, aku ceraikan dan itu menjadi istrimu. Gak ada persaudaraan yang sampai sedemikian rupa ya dalam Islam, kecuali apa yang terjadi pada para sahabat sampai sedemikian. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengucapkan, semoga Allah memberkahi hartamu, memberkahi rezekimu, hanya saja tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Ya. Beliau menghargai keinginan saudaranya, tetapi beliau tidak menerima sedemikian rupa.
Hanya beliau meminta ditunjukkan pasar, kemudian meminta beberapa modal saja untuk berdagang karena memang beliau seorang dagang. Beliau punya muruah. Kalau saya dikasih begitu saja tentu juga tidak elok, ya. Dan persaudaraan ini nampak juga ketika perang Tabuk, ada 3 orang yang mereka dalam keadaan terluka. Terlukanya luka parah. Mereka di tenda di bagian belakang. Kemudian salah seorang di antara mereka meminta air kepada yang menjaga mereka. Lalu diambillah air. Tatkala dia mau meminumnya, dia mendengar suara dari yang sampingnya juga meminta air saudaranya. Maka dia berkata, berilah kepada saudara saya yang membutuhkan air. Padahal dia sangat butuh air, tapi karena mendengar saudaranya butuh air, dia mengutamakan ithar kepada saudaranya, mengutamakan orang lain. Berikanlah kepada yang kedua. Tatkala yang kedua ini mau meminumnya, dia mendengar suara dari yang ketiga meminta air pula. Akhirnya dia tidak jadi. Dia minta, udah berikan saja kepada saudara saya ini yang sedang membutuhkan. Padahal dia sangat membutuhkan air, sama. Ketika mau diberikan kepada yang ketiga, ketika yang ketiga mau meminumnya, dia mendengar kembali suara yang pertama meminta air karena luka yang parah. Dia akhirnya juga tidak meminumnya, dia meminta untuk memberikannya kepada yang pertama kembali. Sampai yang pertama sudah tidak sampai karena dia terlanjur wafat. Yang kedua kemudian juga wafat, yang ketiga wafat. Ketiganya tidak ada yang meminum air ini karena saling mengutamakan dengan yang lainnya. Tidak ada persaudaraan sampai seperti ini, enggak ada sampai sekarang kita jumpai. Mengutamakan saudaranya daripada dirinya. Dan ini adalah contoh dari persaudaraan yang ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai para sahabat itu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, yang untuk dijadikan contoh bagi manusia. Tidak heran kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu beriman dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor, mereka keadaannya sedemikian yang tadi saya ceritakan. Allah puji mereka dengan apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar ini dengan kebaikan, radhiyallahu anhum. Ya. Mereka, Allah ridho pada mereka. Ya, Allah ridho kepada mereka-mereka yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansar. Dan dalam persaudaraan gak bisa kita dapati persaudaraan yang lebih daripada persaudaraan mereka. Ya, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Dalam sebuah jaisun, satu kelompok pasukan perang melewati satu sungai. Salah satu di antara mereka ada yang terjatuh tempat minumnya, yang lain berebutan menyelamatkannya. Dan ini disaksikan dari jauh orang-orang kafir. Maka mereka pun takut. Bagaimana kita mengalahkan satu pasukan yang sedemikian mengutamakan yang lain? Ya. Maka peperangan-peperangan di kalangan orang-orang seperti ini, pertempurannya hebat. 30.800 melawan 200.000 yang menang 30.000. Ya. Dalam perang Mut'ah, para sahabat yang jumlahnya tidak banyak melawan ratusan ribu dari pasukan Romawi yang mereka istilahnya kayak negara dikuasa yang memang punya militer yang sudah kuat, peralatannya sudah canggih-canggih dalam bahasa kita sekarang. Tapi kalah mereka. Kalahnya karena keimanan yang ada di kalangan para sahabat, di antara orang-orang soleh waktu itu. Ya, mereka dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Persaudaraannya sudah sedemikian rupa. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang saling menjaga satu dengan yang lainnya dengan hal yang luar biasa. Ya.
Jadi Rasulullah pernah menyumpah antara orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Fi daril lati bil Madinah, di rumah saya, kata Anas bin Malik, yang berada di Madinah. Karena memang Anas bin Malik ini juga orang Madinah. Ya, Anas bin Malik pembantu Nabi yang dari Madinah. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk bab la hilfa fil Islam, tidak ada sumpah di dalam Islam. Apa maksudnya? Kita lihat apa yang dimaksud dengan judul ini. Haddatsana Khalid ibn Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibn al-Bilal qala haddatsani Abdurrahman ibn al-Harith an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi ala darajil Ka'bah fahamidallah wa athna alaihi thumma qala man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yazidhu al-islam illa shiddah wala hijrata ba'dal fathi. Kata Imam Bukhari rahimahullah, beliau menyampaikan dari Khalid bin Makhlad, menceritakan dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdurrahman bin Harith menceritakan kepadaku, katanya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya yaitu yang namanya Shu'aib, dari kakeknya. Ini runtutan orang yang menjadi rijalul hadis, ya, penyampai-penyampai hadis, bapaknya, anaknya, dari kakeknya lagi, Masya Allah. Kemudian dari kakeknya ini berkata, jalasan Nabi SAW, Nabi SAW duduk, ya, amal fathi, tatkala tahun kemenangan atas Mekah, itu Fathul Mekah, ya, ala darajil Ka'bah, di tangga Ka'bah. Ya, kita lihat Ka'bah itu ada tangganya, yang mau masuk ke Ka'bah itu ada tangganya. Beliau duduk, kemudian fahamidallah, beliau memuji Allah, wa athna alaihi, dan menyanjungnya, ya, memuji kepada Allah atas kemenangan, ya, yang beliau dapatkan setelah sekian puluh tahun beliau hijrah dari Mekah. 10 tahun berikutnya beliau baru kembali kepada Mekah dan dengan membawa kemenangan, dan kaum muslimin semakin banyak. Kemudian beliau melanjutkan, tsumma qala man kana lahu hilfun fil jahiliyah, siapa yang pernah bersumpah di masa jahiliyah, lam yazidul Islam, tidaklah ditambahkan dalam Islam illa syiddah, kecuali makin kuat, ya. Karena Islam itu sangat keras menentang orang-orang yang menyelisih sumpah atau menyelisih janji. Bahkan dalam Islam ada kafarah sumpah, ya, kafarah sumpah itu ada. Jadi ada hukuman bagi orang yang bersumpah. Jadi di zaman jahiliyah kalau mereka bersumpah, di dalam Islam sumpah yang sudah mereka lakukan, kalau itu adalah hal yang baik, dikuatkan lagi, ya, dikuatkan maksudnya untuk dilaksanakan. Jadi Islam ini sangat memegang prinsip terhadap janji-janji. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepati janji-janji itu. Nah, ketika ada orang bertanya, Ustaz, saya itu bekerja di 10 hari terakhir ini masih tetap kerja, belum libur, tapi saya pengin iktikaf, Ustaz. Saya bilang, bekerja kamu adalah wajib karena apa? Aufu bil uqud. Kamu harus menepati janji-janji ke perusahaan di mana tempat kamu bekerja, ya. Maka kamu tetap harus datang dalam pekerjaan itu. Nah, sementara iktikaf Ramadan sunnah, wajib didahulukan daripada sunnah. Ya, kalau mau iktikaf berarti tidak bisa full, nggak bisa 10 hari full.
Apa yang dilakukan? Ya iktikafnya mungkin pada waktu malam saja. Ya, di 10 hari terakhir silahkan. Ya. Karena janji didahulukan dan janji wajib. Ini contohnya. Kemudian belum melanjutkan wala hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi. Maksudnya hijrah tempat dari Mekah keluar kota Mekah. Ya setelah Fathul Mekah, karena setelah Fathul Mekah, Mekah menjadi kota orang beriman sampai sekarang. Bahkan boleh jadi menjadi tempat hijrah. Ya, boleh jadi menjadi tempat hijrah apalagi di akhir zaman. Kalau kita ingin selamat tidak diganggu Dajjal, ya pergi ke kota Mekah, kalau enggak kota Madinah, karena dijaga malaikat, Dajjal tidak masuk kedua kota tersebut. Demikian jamaah yang rahmat Allah, karena sudah cukup menjelang maghrib, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.